Oke, kita coba lagi. Halo, bisakah tersambung? Sudah terinvite. Sunardi, ya. Oke, sip. Oke, sip. Oke, gimana? Em, Ya, Bunga ada tanda-tanda angin segar ya di ya, pasar pemulihan. saham kita. Ya, Oke, dan hari ini naik, betul? ya tadi sempat Turun agak naik, tapi naiknya sedikit. Jadi sedikit sebenarnya ya, minggu ini masih sideways. Tapi itu masih sudah sideways ya. tanda-tanda, ya masih sudah tanda-tanda bagus sebenarnya. Karena kalau menurut saya, Bro Johan, saat ini kenaikan IHSG itu sebenarnya tunggu investor asing atau tunggu dana asing untuk masuk. Ya, Karena selama ya, kemarin dari Oktober, November, Desember, Januari itu banyak kan retail investor lokal ya. ya, ya, Kita sekarang sedang menunggu asing dan asing pasti ya. datang. Cuma masalah waktu aja ya. Yang masalahnya investor retail either nyangkut atau udah berhenti atau kapok ya ceritanya ya. Iya, udah pada nyangkut ya. Katanya tadi saya sempat baca Antam ya, udah nggak seheboh dulu ya. Tapi kalau yang saya Tapi wajar loh. Tapi bukan sesuatu yang aneh loh. Itu sesuatu oh yang iya, wajar ya kan. Karena sangat hype wajar. pasti hilang dong. Hype pasti berlalu ya kan. Pasti, pasti. Dan pasti akan lewat masa-masa masa-masa hype-nya kan. Tadi Ya, aku sempat lihat ada data aktivitas retail kan. Oh, ya, waktu bulan Januari itu lagi puncak-puncaknya. ya. Habis itu kan turun ya. Iya, Lagi naik terus kan. puncak-puncaknya tapi lumayan dari sebelum ada hype ini, aku rasa sekitar 3 triliunan rata-rata dari retail setiap hari. Tapi tadi aku cek, kayaknya ada sekitar waktu lagi heboh-hebohnya itu mungkin ada bisa sampai 10 T itu retail doang tuh. Ya, Ya, jadi ya, tapi terakhir kayaknya bulan-bulan lalu sudah sekitar ya 4-5 T lah gitu ya, ya, setengahnya dari yang waktu hype ya kan. Tapi ya, 4-5 T masih lebih tinggi daripada kemarin dulu sebelumnya 3 T. Jadi ya, oke lah, oke lah. ya. Masih Semua oke. ada yang tinggal ya, berarti ada yang tinggal ya, ada yang selamat gitu. Ya, ya. Tapi Nanti satu kita hal yang bahas menarik. soal selamat nggak selamatnya ini. Ya, tapi satu hal yang menarik buat saya, Bro Johan, adalah Mm-mm. bahwa kenaikan pasar saham Indonesia itu pasti, ya, karena Mm-mm. kita menunggu dana asing untuk masuk. Nah, dana asing ini sebenarnya menunggu beberapa hal. Kalau menurut analisa saya ada beberapa poin. Kalau saya singkatkan, ada 4 poin utama yang membuat investor masih menunggu atau mau masuk. Ya, yang pertama menurut saya Pak Johan adalah percepatan vaksinasi. Ya, Ya. nah semakin cepat vaksin itu terjadi, pasti pemulihan ekonomi akan terjadi dan Mm. diharapkan semakin cepat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah SWF, dana investasi, ya, yang masuk. Dan saat ini sudah ada 3 negara yang komitmen dari Uni Emirat Arab, dari Jepang dan Amerika, dan jumlahnya sudah berkisar 200-an triliun. Nah, itu Betul. sudah sangat sangat luar biasa ya. Bahkan diberitakan bahwa masih ada sekitar 50 lembaga maupun negara yang tertarik untuk investasi di Indonesia. Kalau benar-benar sampai nggak usah 50 lah ya, anggaplah ada 10 atau 20 aja yang angkanya nanti total bisa mencapai 1.000-2.000 triliun, wah itu sudah angka yang sangat luar biasa dan pembangunan infrastruktur Indonesia itu bisa kenceng ya, dan kita tahu kalau pembangunan infrastruktur itu kan pasti akan membawa banyak industri-industri lain kayak semen, baja, dan segala macam ya, dan Mm. tenaga kerja juga segala macam pasti akan juga tersangkut. Ya, itu yang kedua yang akan membuat investasi naik. Yang ketiga menurut saya adalah undang-undang cipta kerja ya, meskipun kemarin sempat diprotes sama buruh, tapi itu sebenarnya politik karena kita semua tahu bahwa urusan tenaga kerja di Indonesia ini cukup rumit dan complicated ya. Standar kerjanya rendah ya, tapi minta gaji tinggi. Udah itu sering demo ya. Nah, Iya. dengan adanya undang-undang cipta kerja ini pasti akan membuat asing ini Lebih akan percaya lebih ya. tertarik, ya lebih tertarik, Mm. lebih percaya, apalagi dimudahkan dan sebagainya.
Ini pasti akan memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga dan yang keempat ini sebenarnya sangat menarik, terutama belakangan ini, yaitu unicorn Indonesia akan mulai IPO. Sudah mulai banyak dihembuskan ya, Gojek sama Topet ya, Tokopedia. Ini tentunya akan menarik. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa bursa saham di Amerika selama 20-30 tahun terakhir itu yang menggerakkan itu banyak saham-saham startup kan, seperti Teknologi, Google, ya. teknologi ya, Saham Google, teknologi. Ya, Amazon. mereka bukan startup lagi soalnya. Iya, mereka bukan startup, saham teknologi ya. Ya. Google, Amazon, ya Tesla belakangan ini, Facebook dan sebagainya itu yang bikin saham-saham di Amerika meroket. Nah, Indonesia kan baru memasuki ya, kita baru ada Gojek, Tokopedia, ya Bukalapak dan sebagainya. Nah, isu Semoga tentang kebagian Gojek, IPO ya kita ya. iya, dan isu tentang Gojek sama Tokopedia ini melebur, ini pasti bukan hanya menarik untuk dana asing masuk ke Indonesia, tapi investor lokal akan mulai tertarik ya, karena siapa yang nggak tahu Gojek ya, siapa yang nggak tahu Tokopedia, itu pasti akan membuat, sehingga saya percaya setelah itu, wah IHSG akan naik. Makanya Pak Johan, saat ini tuh saat terbaik buat investasi ya. Kalau sekarang nggak invest, aduh, saya nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Ya biasa nyesel kemudian kan gitu kan. Iya, nyesel kemudian ya. Dan hal-hal menarik ya, saya sekarang suka baca dan nonton berita juga bahwa misalnya contoh sekarang yang lagi heboh industri mobil listrik ya, sudah ada sekitar 50 triliun yang masuk ya. Hyundai sudah bangun pabrik di Indonesia, direncanakan akhir tahun ini sudah mulai beroperasi mobil listrik ya. Itu dia investasi 20-an triliun, 22 triliun kalau saya nggak salah. Toyota juga mau bangun berarti apa? Mobil second kita turun harga kayaknya. Iya, mau nggak mau. Saya mau beli mobil, tunggu 1-2 tahun Tunggu lagi. nanti ini ya mobil listrik populer dulu Mobil ya. listrik, ya mobil listrik. Apalagi katanya nggak usah bisa autopilot lagi ya, kita bisa tidur iya, ya. Iya, pakai artificial intelligence. Jadi udah nggak perlu sopir ya, enak. Nah, dan industri mobil ini pasti akan juga membawa banyak selain tenaga kerja dan segala macam. Dan hebatnya pemerintah sekarang itu kita sudah bukan hanya menyediakan bahan baku, tapi dari hulu sampai ke hilir, dari bahan baku, smelter untuk pengolahan sampai pembuatan mobilnya, semua kan ada di Indonesia. Ini menjadi satu industri yang akan pasti menarik banyak industri-industri lain ya, karena kan nggak mungkin mobil cuma butuh baterai ya, dia butuh kursi ya, butuh radio dan segala macam, baut dan sebagainya kan. Ya ngapain baut import dari luar, baut kan bisa diproduksi ya. Jadi UKM Indonesia juga pasti akan terbantu, jok mobil ya kan, jok kulit dan sebagainya pasti akan terbantu juga. Jadi secara umum saya sangat optimis untuk ke depan ya. Gitu bro. Iya. Iya, maksudnya kalau investasi memang harus long term ya pemikirannya kan. Betul. Jadi tapi belakangan ini kalau kita amati dari grup yang kita adakan juga yang minat investasi lebih sedikit, yang minat trading lebih banyak, betul nggak bro? Karena harga bro. Karena harga ya? Nggak, bukan masalah promosi. Tapi dari percakapan di grup ya kan, semua kebanyakan di grup itu kan pengennya cepat trading, betul gitu? Ya, apa masukan dari bro? Ya karena ya sifatnya manusia kan pengen cepat kaya ya. Padahal mereka nggak sabaran ya. Karena ketika mereka bicara soal saham, mereka selalu bilang wah pengen kaya Warren Buffett, pengen kaya Lo Keng Hong, tapi mereka tidak tahu perjalanannya mereka ya. Warren Buffett itu kaya setelah umur 50 tahun ya. Dia mulai investasi dari umur 11-12 tahun. Ya, dari sejak remaja dia sudah mulai investasi, beli dari $1 dan sebagainya. Dan dia baru kaya waktu umur 50 tahun. Jadi berapa puluh tahun perjalanannya dia baru bisa jadi orang kaya. Lah orang Indonesia maunya kalau bisa beli hari ini besok udah dapat hasil. Ya, buat mereka investasi jadi ini. Padahal sebenarnya investasi model HBC sudah sangat menarik karena kita sudah beli perusahaan bagus dalam waktu 6 bulan, 1 tahun ke depan sudah bisa memetik hasilnya, dan itu selanjutnya bisa compounding dan passive income, artinya Anda nggak perlu lihat chart, baca berita, nggak perlu macam-macam.
fokus dengan pekerjaan bisnis Anda, sisihkan 10-20% buat beli sahamnya. Kalau Anda member HBC, kita Ya. kasih tahu bisa beli saham apa, di harga berapa, kapan dijual, sudah sangat enak ya. Jadi Jangan sering dilihatin portonya gitu. Ya. iya. Tapi minggu ini ada kesempatan bagus ya, kayak saham BCA itu hari ini kayaknya aku siang sempat diintip, tapi sore belum lihat. Kayaknya turun ya BCA siang hari, betul nggak? Turun dikit, masih Turun kalau dikit, saya nggak salah 30, masih 3 juta. Senin masih bisa beli lah kita ya. Kemarin aku mau beli, dari beberapa hari ini mau beli tapi belum kebeli. Iya. Perlu. Jangan tunggu saking BCA. nyantainya investasi ya. Jadi ya biarin lah nyantai lah BCA Iya. mah. Jangan tunggu BCA di bawah 30.000 ya. Kemarin udah turun sampai 30.000, katanya, wah saya tunggu 28.000, udahlah 30.000 itu sudah sangat murah, karena susah. 30.000 sudah sangat murah beli, karena susah ya, karena begitu dana asing masuk, itu BCA sudah akan naik, itu salah satu favoritnya asing ya kalau BCA ya, dana asing suka BCA. Iya. Oke, dari segi trading bro. Oke. Yang aku mau mention sama teman-teman itu karena dari tadi juga kita sempat bilang nih para retail generasi corona masih bertahan nggak katanya. ada yang bilang lari ke kripto. Mungkin ya, tapi aku nggak yakin bahwa sebanyak itu perpindahannya ke cryptocurrency. Karena cryptocurrency kan mesti apply juga, ya kan? Mesti ngerti juga, proses belajar itu aku rasanya tidak mungkin bisa sebanyak itu pindah. Beda kalau buka account di dalam negeri dan sebagainya kan yang jauh lebih cepat gitu. Jadi pasti nggak segitu. Meskipun ada sebagian pasti yang pindah ke kripto gitu ya, karena kripto kan lagi bullish ya gitu. Nah, tapi lagi hype, Bro, lagi hype ya. Mereka harus tahu juga bahwa hype-nya bisa selesai gitu kan. Ya, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Ini kan kejadiannya sama kayak tahun lalu Oktober November ketika lagi hype, artis-artis lagi ngomongin soal saham, wah semua orang berbondong-bondong. Nah, kenapa crypto hype? Gara-gara si Elon Musk nge-tweet kan soal Dogecoin. Wah, Dogecoin naik tinggi. 1-2 hari ini Dogecoin naik tinggi ya. Nah, udah tapi itu dia bilang boleh beli mobilnya pakai Bitcoin lagi ya. Ya, boleh beli mobilnya pakai Bitcoin. Itu hype. Artinya itu cuma sementara ya. Tidak bisa buat jangka panjang. Kalau Anda mau investasi, itu bukan ini bukan tempat yang tepat. Kalau kecuali Anda trading. Dan kalau trading pun Anda harus mengerti dunia kripto itu berbeda lagi. Itu suatu dunia yang berbeda. Kalau Anda ikut-ikutan, kemungkinan besar Anda kehilangan uang. Sama aja ya. Jadi udah hilang uang hilang di saham, hilang lagi di kripto. Ya. Ya, tapi anyway, saya mau cerita pengalaman yang kita kasus ya, yang kita berdua tanganin juga kemarin bro ya. Jadi tanpa menyebut nama, tanpa menyebut institusi tertentu. Jadi ada kasus yang kita tanganin karena ada orang yang connect ke kita, yang dia itu beli satu saham senilai 160 juta. Ya, disebut angka nggak apa-apa lah ya, supaya orang yang punya bayangan. 160 juta. Tetapi sebenarnya 80 jutanya itu adalah kita bilang limit trading ya kan? Adalah pinjaman dari sekuritas. Jadi uang cash-nya dia yang ada di RDN itu 80 juta. 80 jutanya itu adalah pinjaman dari sekuritas, kurang lebih gitu ya. Jadi dia bisa beli 160 juta. Masalahnya, ini dia masalahnya. Dia nggak bisa baca chart, nggak tahu sahamnya yang dia beli itu sudah naik tinggi sekali. 1, 2, 3. Mungkin udah seminggu naik tinggi. Dia baru ikutan. Ya, begitu dia ikutan, begitu dia ikutan, sahamnya besoknya disuspend. Ya teman-teman boleh nebak-nebak lah ya saham yang mana, tapi sahamnya disuspend selama berapa lama lah, mungkin pokoknya beberapa lama. Aku nggak ikutin soalnya saham ini. Tapi begitu dibuka suspendnya, kena ARB nggak bisa jual juga kan? Ya. Begitu dia bisa jual 160 juta tadi, dia jual tinggal 70 juta. Mateng.
150 juta dijual tinggal 70 juta, 90 juta sudah hilang. Tapi 90 juta yang hilang itu, uang dia sendiri itu 80 juta. Dia masih ngutang belasan juta sama perusahaan sekuritas. Bayangin loh. Jadi kena bunga lagi. Itu termasuk bunga-bunganya segala macam. Pokoknya dia masih utang belasan ya. Nah, bayangin loh. Karena dia nggak langsung top up juga ya. Kalau dia langsung top up lebih sakit hati lagi tuh. Ya sama aja sih sebenarnya ya. Tetap harus dibayar juga ya. Cuman ya bayangin lah, uang berarti modal tradingnya dia 80 juta menguap, ya kan? Menguap, udah itu masih nombok lagi. Itu luar biasa. Oh tidak, ini benar-benar yang nggak pakai risk management, all in, bukan cuma all in uangnya dia, uangnya orang juga, ya kan? Ada yang melakukan seperti ini dan jujur aku lihat orangnya tuh milenial bro. Jadi ini orang anak muda ini masalahnya. Aduh hai. Milenial nih nyalinya gede nih ya. Masuk semua, udah itu masuk semua pinjam uang orang lagi kan. Begitu sahamnya turun lebih dari 50%. Sebenarnya sahamnya masih bagus kalau dari bawah hitungannya. Ini saham udah naik banget nih. Tapi masalahnya dia belinya di atas gitu. Ya kan? Dia kena ya, teman-teman dia nih kena apa yang kita bilang kalau aku baca volumenya, aku bisa bilang itu kayaknya klasik pump and dump. Jadi harga didorong naik gitu kan, begitu udah naik, ya masih naik beberapa hari terakhir, tapi volumenya udah kecil. Nah, itu klasik tuh pump and dump. Jadi sengaja didorong oleh pemain besar ya buat naik harganya, tapi belakangan tuh mereka udah jualan gitu. Nah, yang beli adalah para retail nih. Ya, para retail yang beli, yang kemudian nyangkut lah di atas, gitu kan, harganya turun lagi sekarang. Nah, pemain besar lagi ambil barang lagi di bawah, tapi yang atas cut loss, jaraknya jauh kan, ini dia nih profit ya, astaga. Jadi pelajaran ini teman-teman mesti inget. Nah, mungkin ini satu cerita di antara aku pikir mungkin ribuan, ya puluhan ribu mungkin yang makanya transaksi yang tadinya gede banget jadi kecil mungkin pada nyangkut begini nih, ya pada nyangkut begini. Jadi hati-hati sekali dalam pemilihan saham. Dan yang lebih penting lagi bukan cuma jangan ikut saham yang hype, ya sekedar hype aja tidak bisa menjadi viral. Saham yang banyak disebut, saham yang ada di medsos itu bukan alasan bagi Anda untuk beli saham tersebut. Ya itu bukan alasan yang cukup untuk beli saham tersebut. Dan terutama Anda teman-teman mesti pakai risk management. Ya kan, kalau kita di HBC kita ngajarin yang paling pertama tuh risk management. Anda nggak boleh nggak boleh rugi lebih daripada 1% dari modal trading Anda. Nah, yang tadi saya cerita itu ruginya bukan cuma 1%, itu ruginya 100%. Lebih malah, karena dia nombok lagi kan, 120% dia rugi. Ya, jadi itu tidak pakai risk management namanya. Jadi teman-teman kalau Anda belajar trading, nomor satu, ya sebelum Anda bicara teknikal, fundamental, analisa, apapun lah, dan macam-macam berita lah, sentimen, bandarologi, apapun lah, nomor satu adalah risk management. Ya, itu yang paling penting. Ya, itu risk management kan seperti kalau Anda mau belajar naik motor ya, atau itu udah belajar pakai helm, ngerti cara kopling di mana, remnya di mana, supaya kalau terjadi kecelakaan Anda selamat gitu. Nah, ini juga pesan penting buat teman-teman ya, jangan ikut hype ya. Ikut hype itu wah kehebohan, karena kemungkinan sangat besar ketika Anda ikut, Anda sudah ada di atas ya. Karena orang membangun hype itu pelan-pelan ya, seperti mereka membuat satu ini. Ketika sudah heboh di media sosial, dibicarakan orang dan segala macam, itu biasanya harga sudah di atas. Dan begitu Anda masuk harga di atas, kemungkinan cuma satu, dia akan turun. Jadi kalau Anda yang sering ikut hype, ikut grup-grup gratisan, ikut yang artis-artis dan sebagainya, hati-hati ya. Bukan nggak boleh, Anda boleh belajar, dengar, tapi hati-hati. Kalau Anda mau ikut pun jangan ikut semuanya, jangan all in ya. Ikut sedikit. Kalau Anda ikut yang kayak beginian, ikut dengan uang yang Anda hilang
ya sudahlah cincai, anggap traktir teman, anggap inilah dan sebagainya. Kalau enggak, Anda sakit hati ya. Kalau menurut saya sih begini bro, Indonesia ini Apa alasannya dia melakukan itu? Aku misalnya bertanya-tanya tuh. Kenapa satu orang sampai berani taruh uangnya semua di sana? Ya kan, udah itu bukan uangnya dia aja, pinjaman juga gitu loh. Gimana? Kenapa tuh ya bisa? itu menurut saya psikologis, Han. Psikologis ya. Karena beberapa kali belakangan ini adalah misalnya di beberapa warung kopi dan sebagainya. Saya sama istri kalau lagi ini sering kali sekarang di beberapa warung kopi atau tempat nongkrong dan sebagainya, anak-anak muda mereka udah bicara soal saham. Iya. Mereka bicara soal Kayak kita saham. mulai HBC 5-6 tahun lalu nggak begitu ya? Enggak, dulu Kita jarang orang aneh bicara ngomong saham. Dulu kalau kita ngomong saham dibilang judi ya, tidak syariah segala macam ya. Pokoknya negatif gitu. Kalau sekarang anak-anak muda mereka bicara soal saham, sudah ngomongin macam-macam saham dan banyak kan dari teman ke teman dan itu kan apalagi kalau teman kemarin gue dapat sekian nih, gue masuk sekian, gue dapat sekian segala macam. Itu kan membangun psikologis dan all in. Teman gue udah dapat sekian nih. Si ini udah dapat sekian, segitu udah dapat sekian dan sebagainya. Itu membangun psikologis yang wah, gue juga mau nih ya. Karena orang itu pengen cepet kaya. FOMO. Ya. Orang pengen cepet kaya, cepet dapat duit tanpa perlu macem-macem. Makanya kenapa di Indonesia money game itu mau dibilang udah jelas-jelas money game, itu tetap laku karena psikologis. Bisa dapat uang sekian, nggak perlu ngapa-ngapain ya, robot yang kerja. Sekarang ya itulah orang maunya enak aja, nggak mau bayar harga. Itu yang susah ya. Apalagi milenial ya, milenial belum pernah ngerasain susahnya cari duit dan segala macam. Cari duit gampang, tinggal klik buy, tunggu dia naik, sell, dapat duit ya. Jadi buat mereka easy money ya, sehingga buat uang 80 juta yang hilang punya dia mungkin uang bapaknya tuh ya. Iya, uang bapaknya yang sakit hati. Betul ya. Iya. Tapi jadi menurut saya begini, mungkin itu satu cerita, mungkin di umum mengalami itu tuh ya. Ini yang ikut ini nih kayaknya kehilangannya bulan-bulan terakhir ini. Tapi yang bulan-bulan awal itu yang mungkin yang kena di Antam dan yang lain-lain gitu ya. Ya, tetapi menurut saya Antam gak usah khawatir ya. Kita Antam anyway kita bilang kita rasa Antam punya fundamental yang lumayan gitu ya. Hanya Antam timing ya, dan harganya aja harus diperhatikan ya kan. Betul. Menurut saya dan sih ada satu lagi yang konsultasi. Member kita anyway. Dan kemudian dia cerita, dia tunjukkan saham-saham yang memang dia nyangkut. Terus dia tanya gimana supaya mengurangi kerugian Pak. Lah itu dilema tuh ditanya begitu ya. Nggak ada caranya. Udah nyangkut ya sudah. Cara terbaik adalah sebenarnya cut loss sekarang gitu lah. Ya kan, dong Pak, gimana supaya mengurangi kerugian yang nggak ada. Dan mana yang bisa dipertahankan? Jujur nggak ada loh. Semua yang dia beli itu semuanya saham yang beli di harga atas dan fundamentalnya jelek. Yang fundamentalnya nggak jelas lah, gitu ya. Yang aku nggak berani bilang tahanlah saham ini nggak bakal turun terlalu jauh gitu. Lah, nggak berani bilang gitu karena memang sahamnya mungkin banget turun lebih jauh. Ya, kalau dia belinya BCA ya kita nggak usah khawatir misalnya beli Unilever meskipun turun dia bilang, ya anggap Pak investasi lah Pak, itu pelajaran. Oke, masih bisa. Tapi bukan gitu. Saham-saham yang beberapa yang aku sendiri nggak berani bilang suruh dia tahan lama. jadi Pak nggak tahu itu keputusan Anda, tapi kalau saya cut loss sekarang supaya masih ada at least uang modal untuk trading gitu. Nah, tapi juga kejadian tuh yang begitu tuh. Jadi anehnya saya juga bingung gimana caranya dia milih sahamnya gitu ya. Mungkin juga sama tuh pakai pilih dari saham yang viral. Ya. Jadi kalau menurut saya Han, ini sebenarnya apa yang kita alami sekarang ya di Indonesia ini sebenarnya tahap awal kebangkitan saham di Indonesia. Kenapa? Ya. Karena masih orang hype ya, orang belum belajar ya. Orang belum tahu caranya, tapi belum udah tahu saham. Ya. Ya, kita udah memasuki tahap pertama. 5 tahun yang lalu kita bicara saham,
orang masih negatif, ini itu segala macam. Sekarang orang sudah mulai positif, tapi masih banyak salah arah. Nah, sebenarnya peran HBC itu sebenarnya di sini, bahwa orang mulai, oh tertarik saham, oh saham itu bagus ya. Mereka berpikir positif tentang saham, tapi mulai nyangkut. Nah, ketika nyangkut, nah mulai cari pendidikan yang terbaik. Nah, disitulah sebenarnya peran HBC penting untuk mengedukasi, ya, supaya begitu dia nyangkut dia nyalain bandar. ya nyalain bandar, ya. Peran edukasi penting. Nah, setelah mereka teredukasi dengan baik, maka kita percaya bahwa saham di Indonesia di masa depan akan menjadi lebih baik lagi. Jadi di satu sisi menurut saya ya sisi yang bagus karena saya nggak kehilangan uang. Part of the process lah ya, gitu ya. Ya. Memang harus dilalui tahapan ini ya. Iya, harus mentok dulu, harus ibarat orang belajar naik sepeda jatuh dulu ya. Jadi ya itu pelajaran, harga yang harus dibayar. Kalau Anda nggak mau belajar dari awal, ya Anda bayar harganya dinyangkut kehilangan uang ya. Kalau orang mau belajar dari awal, mereka tidak akan mengalami hal seperti itu ya. Tapi ya anyway, kita nggak bisa. Kadang-kadang kan kalau dikasih tahu kan orang nggak percaya. Terus kadang-kadang bilang, ngapain gue bayar di YouTube banyak yang gratisan? Ya udah ikut aja. Ternyata nyangkutnya lebih besar daripada bayar harga membership. Nah, baru nyesel ya. Bukan lebih besar lagi. Yang kemarin itu itu jauh. Dia sayang banget, uang modalnya harusnya bisa dimanfaatkan maksimal banget. Ini udah nyangkut. Kalau dia nggak keluar pun uangnya udah nyangkut. Kalau dia keluar, dia cut loss sangat lumayan gitu ya. Jadi aku juga heran kenapa ya I don't know, tapi ya itu mungkin karena orang nggak ngerti ya. Gitu ya. Penjelasannya adalah tahu saham, tahu bisa mendapatkan keuntungan, tapi tidak tahu caranya gitu. Kita bersyukur bahwa kita dari awal kan ada yang bimbing. Ya. Gitu. Dan ya, tapi kadang-kadang orang kalau belum kena batunya tidak menyadari pentingnya itu. Iya. Kita bilang kamu butuh mentor, kamu butuh komunitas ya, dia nggak percaya kadang-kadang. Iya. Merasa bahwa ngapain, kan pokoknya saham kan gampang, buy sama sell doang ya, ngapain susah-susah. Di pokoknya apa yang lagi heboh sekarang ikut aja. Nah, mereka belum kena batunya ya. Ya biarin aja, itu memang mungkin proses yang harus mereka lalui. Udah kejedot, udah tahu benjol itu sakit, nah baru berasa. Makanya padahal sebenarnya kita sering bilang bahwa kalau di saham itu kalau Anda trial and error, karena Anda kehilangan uang, nah kehilangan uang itu sakit. Itu yang susah. Berapa lama Anda bisa trial and error? Lebih baik Anda ikut mentor yang benar, ikut komunitas yang benar, memang diajarin cara yang benar, nggak apa-apa. Pelan tapi pasti itu jauh lebih baik daripada Anda coba sana coba sini, kehilangan duitnya jauh lebih banyak ya. Nah, ini buat teman-teman yang lain. Anyway, ya semoga lah mereka menemukan jalan yang benar. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan ya, kita bisa jawab pertanyaan dari teman-teman. Boleh. Saya coba lihat ya. Ini ada banyak nih. Ada banyak ya? Nggak kelewatan. Sorry, bentar. Enggak. Nggak banyak kan harusnya. Tadi nggak muncul. Di saya ada. Wim. Ini dari. Ini ada yang nanya membernya nyangkut karena tidak mengikuti saran HBC. Bukan, itu dia beli sebelum join HBC. Nah, dia bilang joinnya telat Pak ya. Ya itu dia. Bagi yang mau join jangan sampai tunggu jadi telat ya. Jangan sampai Anda kehilangan itu banyak mahal uang harganya. Mahal harganya. Kalau masih bertahan masih bagus. Iya. Ini ada yang tanya, apa HBC setelah Lebaran ada kelas lagi? Ada, kita selalu ada kelas. Ya, nanti setelah Lebaran kita juga ada kelas. Tinggal kontak di hotline kita aja. Oke. Pengalaman saya pernah trading di Olympic Trade. Nah, Olympic Trade itu forex, bukan saham. Ya, Pak, siapa ini? Pak Akir. Ya, tapi pengalamannya kayak sama juga tuh. Ya, katanya pengalaman gitu ya. Pahit. Awal profit.
Itu juga kan Biasanya mentor kita bilang hati-hati, ya forex Anda mesti eh sangat hati-hati. Itu seringkali terjadi seperti itu. ya never touch forex. Ya, Oke, aku jawab ini ya. Ini mungkin dari member yang ikut kelas kita dari kemarin, Pak ya, Bobby. Ya, beda volume biasa dengan volume plus apa ya? Ini karena kita di kelas kita ajarkan pakai tools chartingnya pakai big chart. Nah, ada pilihan volume sama volume plus. Nah, volume plus itu ada garis rata-ratanya. Garis rata-rata 50 hari. Jadi garis rata-rata 50 hari jadi garis itu menunjukkan berapa rata-rata volume selama 50 hari. Nah, jadi kalau kita lihat volume barnya di atas garis rata-rata, berarti ini lebih tinggi daripada rata-ratanya gitu loh. Jadi garis itu memberikan kita patokan. Karena volume itu kan relatif ya. Kecil atau gede gitu kan, nah itu harus dibandingkan. Nah, dibandingkannya dengan rata-ratanya. Ya, itu Pak Obi. Ya, jadi bedanya volume itu nggak ada garis rata-ratanya, volume plus itu ada garis rata-ratanya di big chart. Ya, teman-teman yang nggak ikut kelas kita boleh gabung nanti next batch, bisa kontak aja ke kontak di bio kita ini. Nah, atau apa ya? Ya, itu paling bagus ikut batch berikutnya. ya. Ini ada pertanyaan, kalau robot bagaimana Pak? Tergantung robot apa ya. Kalau robot forex kita tidak menganjurkan. Kalau di saham kita juga ada robot ya. Artinya sebenarnya tools-tools yang digunakan ya kapan masuk dan keluarnya itu kita udah bisa setting. Oke, lanjut bro. Tapi orang Indonesia suka salah kaprah yang disebut robot di aplikasi itu namanya robot, tapi sebenarnya itu kan bukan robot ya. Robot mestinya lebih canggih daripada itu. Itu kan automatic order gitu ya. Ya. Nah, kalau mungkin yang dimaksud ya robotnya forex ya. Tapi kita juga selalu kalau ditanya ini kita mau kasih warning nih yang disebut sebagai robot di forex ada gitu ya. Tetapi robotnya robot yang benar-benar robot gitu ya. Ada yang ngakunya kalau robot yang benar sebenarnya Anda bisa pasang di broker manapun gitu ya. Anda miliki, Anda bisa pakai pasang di broker manapun. Tapi ada beberapa yang disebut robot di Indonesia itu sebenarnya hanya cover dari money game. Jadi hati-hati dengan itu juga. Oke? Ya. Kita Pak kesempatan Hidayat. ngasih warning lah ya biar orang nggak masuk jurang. Ya, Pak Hidayat nanya, kalau contoh modal 100 juta, berapa jenis saham yang disarankan? Tergantung. Kalau Pak Hidayat belum ikut kelas kita, mendingan ikut kelas kita dulu karena kita ngajarin. Ini pertanyaan singkat tapi susah jawabnya, nggak bisa singkat ya. Artinya Anda perlu belajar tentang VAR, apa itu VAR ya, value at risk dan segala macam. Dan saham apa yang Anda beli itu juga tergantung. Dan modal 100 juta ini modal trading atau modal invest. Nah, itu juga tergantung. Jadi Pak Hidayat kalau belum ikut kelas kalau trading ya portonya ya antara 5 sampai 7 saham idealnya. Kalau trading ya, kalau invest bro? Oh, kalau invest 100 juta lumayan ya, lumayan. Bisa beli lumayan lah, bisa beli beberapa saham, 5 sampai 10 saham masih oke. Tapi mungkin saat ini Anda kalau punya 100 juta fokus ke BCA, lumayan harganya cukup bagus. Ya. Karena BCA harganya 3 jutaan, ya lumayan toh. ICBP masih nyangkut di 9.500, sekarang 8.800, sebaiknya cut loss atau tunggu. Kalau ICBP beli lagi, kalau ada duit beli lagi Bu Enitas ya, beli lagi buat average down supaya dapat harga yang lebih rendah ya. Tapi ini invest ya, invest. ICBP itu lebih cocok buat investasi, jadi karena lebih ke jangka panjang. ICBP sih masih bagus, jadi jangan khawatir ya. ICBP, BCA, BRI, Unilever kalau turun Anda beli lagi, nggak ada masalah. Itu buat investasi. Nah, aku mau jawab satu pertanyaan ini nih, yang terakhir dari ya. Bagaimana menentukan saham itu akan naik? Nah, kalau ditanya ya, jadi ini kayak kalau orang nanya saham
dia nyari saham yang bagaimana. Saya pernah nanya orang gitu ya, saya pernah nanya murid di kelas kita, teman-teman Anda kalau mau cari saham, Anda cari saham yang seperti apa? Ada satu yang jawab begini, saya cari saham yang akan naik harganya katanya. Dia bilang, itu kayak kalau saya tanya Anda mau cari istri yang bagaimana? Terus jawabannya, saya mau cari seorang wanita. Ya pastilah. Oke, maksudnya umumnya Anda pria, Anda carinya seorang wanita gitu kan. Jadi itu nggak memberikan, kita pasti mau cari saham yang akan naik. Nah, tapi saham yang akan naik itu kriterianya gimana kan? Itu penting. Nah, ada banyak cara, teman-teman. Ada banyak cara untuk dan itu bisa saya mungkin nggak berlebihan kalau bilang ada ratusan cara gitu ya Anda untung di pasar saham. Oke, jadi ini kalau Anda bisa, makanya susah kalau cuma belajar dari YouTube saja, belajar dari buku saja, Anda akan bingung gitu ya, karena nggak ada arahan. Anda bisa banyak cara untuk dapat keuntungan di pasar saham. Oke, yang scalping beda dengan yang day trading, beda dengan yang swing. Ya kita misalnya lebih suka yang position. Ada lagi yang namanya trend following, ada yang namanya counter trend, macam-macam gitu. Anda mesti tentukan dulu gayanya seperti apa. Nah, saya nggak tahu orang lain, saya nggak terlalu pusingin yang lain. Kita di HBC, misalnya kita ngajarin soal trading santai, yang kita pakai gaya itu position trading dengan trend following. Nah, position trading itu artinya kita ngambil position trading adalah kita ngambil posisi ketika sahamnya belum naik. Nah, ini saya mau ada satu ilustrasi untuk menggambarkan ini. Saham itu ketika dia naik, ya itu dia tidak mungkin naik terus, betul nggak? Kalau misalnya kita untung, pasti kita mau take profit dong, ya kan? Nggak mungkin kita kebanyakan orang lah, setidaknya kebanyakan orang. Kayak kita kemarin. Kemarin kita juga take profit kan, kita dapat di mana itu Tebik ya, kita rekomendasi pada member kita Tebik dari tanggal 7 saya ingat sampai kemarin kita udah take profit dapat 20% gitu ya, jual sebagian ya, sebagiannya masih kita hold tapi dapat 20%. Wajar ya Anda tunggu tanggal 7 sampai hari ini berapa, seminggu ya bro ya, seminggu ya. Seminggu kita dapat 20%. Ya kan? Mau dong kita jual dong, ya kan? Wajar kita mau jual 20%. Nah, aksi jual itu pasti bikin saham yang tadinya naik, ya trennya naik, dia akan berhenti naik, ya kan? Geraknya akan sideways atau turun. Nah, kemarin waktu cerita sama teman-teman di kelas, aku dapat satu ilustrasi nih. Itu kayak kita zaman dulu naik Metro Mini, bro. Ya kan kita kuliah di BINUS, ya, naiknya 91 tuh. Metro Mini ya kan? Ya, Metro Mini B91 tuh ya. Jadi Rogol. Nah, naik Metro Mini ketika kadang-kadang kan ambil jalan tuh ada yang ngejar tuh. Udah telat kuliah nih ya. Metro Mini jalan dikejar, dia sambil Metro Mininya jalan dia lompat gitu kan. Nah, banyak trader yang begitu juga nih. Saham udah naik, dia ikutan gitu kan. Nah, sama dengan yang naik Metro Mini itu, ya itu hal yang sangat beresiko. Ada bisa kepleset, ya kan, kecelakaan dan sebagainya tuh, ya. Meskipun keneknya sih dengan senang hati, bisa Pak, kosong, ayo, gitu kan. Nah, jadi jangan, yang kita lakukan di HBC adalah kita tunggu Metro Mininya, sahamnya gitu ya, itu berhenti naik, ngetem dulu sahamnya. Ya, kayak Metro Mini itu dia ngetem dulu, istirahat dulu. Nah, tetapi kita nggak mau masuk di saham itu ketika dia mulai ngetem. Karena kalau Anda pernah naik Metro Mini, Anda tahu ngetem bisa lama, ya. Bisa sejam. Bisa sejam ngetem ya, nungguin tuh, ya sampai si keneknya mah kosong aja, kosong masih bisa masuk Pak, masuk gitu kan. Nah, Anda nggak mau nunggu dia ngetem, Anda mau ikut Metro Mini itu ketika dia udah mau jalan lagi, gitu loh. Nah, kita punya cara untuk menentukan itu. Kemarin kita di kelas, kita jelaskan cukup detail ya, meskipun karena keterbatasan waktu, nggak mungkin sampai detail sekali,
Ya, itu kita biasa jelaskan di kelas trading kita gitu ya. Kayaknya awal bulan depan kita ada kelas trading lagi. Ya. Nah, di sana kita kasih tahu tuh jurus-jurusnya gimana Anda bisa tahu mau Metro Mini-nya udah mau jalan nih. Ya, udah habis ke tem, udah selesai, dia mau jalan nih ya. Anda lihat ada indikator MACD-nya, ada lihat EMA-nya gitu kan. Hitung berapa lama dia ngetemnya gitu ya. Itu kita ajarin. Ya, nah, jurus seperti ini yang Anda mesti pegang, teman-teman. Oke, ini jurus saya, ini jurusnya HBC, jurusnya kita yang kita pelajari dari mentor kita, Mr. Edward Lee. Orang lain mungkin punya jurus yang berbeda, ya, dan saya nggak bilang jurus kita yang paling baik gitu, tapi jurus kita itu yang at least bagi saya paling cocok karena saya nggak perlu nungguin saham sepanjang hari. Oke, lalu ya, dan resikonya rendah karena saya nggak masuk ketika Metro Mini-nya udah jalan lagi jalan kenceng saya loncat masuk Metro Mini-nya, itu kan beresiko, saya nggak lakukan itu. Oke, nah itu gaya yang cocok bagi saya. Ya, saya rasa juga banyak orang yang cocok sih sama gaya ini karena artinya kita bisa part time dalam trading saham. Oke, nah orang lain bisa pakai gaya yang berbeda gitu kan, orang lain bisa punya cara yang berbeda. Yang paling penting menurut saya adalah sayang kalau Anda cari cara Anda sendiri. Karena susah cari cara sendiri. Beberapa lama. Ya, yang saya temui yang berhasil menemukan caranya sendiri itu harus belasan tahun. Ya, itu juga jatuh bangun. Setelah belasan tahun pun dia cerita pengalaman, dia pernah, orang-orang itu biasanya cerita pengalaman pernah berhenti, pernah kapok, mulai lagi, hilang uang gitu kan, karena cari caranya sendiri. Setelah belasan tahun pun dia nggak terlalu yakin sama caranya sendiri gitu kan. Nah, mending ikut cara yang orang yang sudah terbukti. Ya kan, kalau saya beruntung, kita di HBC beruntung kita punya mentor yang punya cara, jurusnya 50 tahun dia pakai, kita belajar cara itu. Gitu. Nah, itu ya bro, kalau siapa tadi yang nanya ya, pokoknya ingat aja Metro Mini lagi jalan, jangan kau masuk kejar Metro Mini-nya ya, bisa jatuh. Gitu bro. Oke, ini gue jawab dulu ya. Jangan. BCA average-nya di 31, terus average down aja. Ya selama kalau di bawah, harganya masih di bawah 31.000, average down aja kalau dia 30. Tapi ya itu udah harga yang sangat bagus. Ya, jangan tunggu di bawah lagi. Oke, Pak, ini bagaimana potensi WSKT ke depan? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus. WSKT perusahaan bagus, ya. Tetapi saat ini kalau Anda baca berita dan sebagainya, saham-saham konstruksi itu lagi berdarah-darah karena digenjot terus kan pembangunannya dan sebagainya. Sementara kalau perusahaan konstruksi itu kan balik modalnya nggak cepet. Anda bangun tol, bangun gedung, bangun apa, nggak bisa sehari, sebulan, 2 bulan jadi. Itu perlu bertahun-tahun ya, atau lagi pengembaliannya, sehingga masih butuh waktu. Nah, potensinya masih bagus, tetapi tergantung Anda berani tahan berapa lama. Ya. Kemungkinan masih bisa naik, tapi ya itu masih bisa lama, dan itu bisa hitungannya tahunan, mungkin 1-2 tahun paling cepat, atau beberapa tahun, ya tergantung kemampuan Anda. Kalau WSKT memang lebih cocok investasi, tapi investasi yang agak jangka panjang. Lebih jangka panjang karena saat ini kita tidak rekomendasi di WSKT untuk investasi. Kita bukan prioritas lah, ya. Masih direkomendasi tapi bukan prioritas. Gitu ya. Ya. Apa ini? TP di 4 PK. Ini apa ya Pak Rey ya? Oh, PCA ya Pak? Ya. TP kita jarang lihat TP soalnya. Oke, next. Ada lagi pertanyaan? Iya, coba. Pak Edi, ini ada pertanyaan soal membership. Kalau jadi member investing, berapa besar modalnya yang harus dipakai agar member fee-nya ketutup? Nggak ada angka fix, karena hasil yang didapatkan kan tidak
tidak dijamin Anda pasti dapat 10% atau Anda pasti dapat 20%. Nggak ada. Jadi rata-rata kurang lebih ya, kurang lebih Anda invest misalnya 500.000 atau kalau mau lebih aman invest 1 juta setiap bulan. Nah, karena kalau 1 juta setiap bulan misalnya setahun 12 juta, terus anggaplah Anda dapat 20% masih sekitar 2 jutaan. Nah, ya udah kurang lebih ya. Tapi sebenarnya Iya, lanjut loh, lanjut. Kayaknya kita mau ngomong hal yang sama. ya, kalau kita memandang bahwa investing atau trading, Anda jangan hanya lihat dari harganya, Bapak Ibu. Itu yang penting. Karena kenapa? Anda harus lihat dari pembelajarannya. Ketika Anda masukin anak Anda sekolah, ya kan sekolah tidak menjamin itu sukses. Anda nggak bisa hitung-hitungan sekolah bahwa kalau anak saya bisa gaji berapa supaya bisa mengembalikan uang sekolahnya dia, ya. Anak saya belajar piano udah berapa tahun, saya tahu anak saya dia nggak bakal, kalau dia nggak jadi artis, nggak jadi apa untuk bisa mendapatkan uangnya kembali yang saya keluarin selama beberapa tahun dia belajar piano, it's okay, karena buat saya itu pembelajaran, itu investasi, ya. Karena Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting buat kita adalah investasi ke pembelajaran itu jauh lebih penting daripada soal Anda hitung-hitungan kalau saya investasi berapa duit saya balik apa enggak dan sebagainya, ya. Ya, itu sih menurut saya, ya. Iya. Jadi gimana bro, tambahan? Ya kita sebenarnya nggak suka jualan di IG Live. Sejujurnya jualan kita cuma 1 kali aja ya di hari Kamis, ya kan? Ya. Hanya itu aja. Habis itu kita nggak mau jualan ya. Kalau Anda ngerasa perlu, Anda ngerasa kita bisa membantu Anda, silakan join. Kalau enggak ya sudah, gitu kan. Toh ini masalah kepercayaan. Tapi kalau misalnya karena ditanya soal membership, mungkin jelasan kita adalah Anda dibimbing, Anda diedukasi, ya kan? Anda dibimbing, Anda diedukasi, Anda diarahkan, ya. Kadang-kadang bahkan kita bercanda, Anda diomelin kalau salah, ya kan? Tapi ngomelinnya dengan penuh cinta lah ya. Iya kan, kalau ada yang kita ngomel loh, kalau yang nggak pakai risk management, kenapa bisa beli nggak pakai risk management, kan diomelin, gitu kan? Nah, itu lebih murah, ya, berapapun harga yang Anda bayar itu lebih murah daripada masuk jurang. Ya, ingat yang saya cerita tadi itu ya, yang uangnya hilang semua karena dia nyoba-nyoba. Yang ada juga yang udah join member kita bilangnya telat karena uangnya udah telanjur nyangkut banyak gitu. Nah, pikirkan itu bahwa ya ini orang Indonesia kadang-kadang kalau dibilangin edukasi penting suka nggak percaya gitu kan. Tetapi kalau saya pribadi ya kita berdua kita anyway latar belakang kita kan trainer. Jadi kita sangat mementingkan edukasi, ya kan, dan bukan cuman kita ngomong kosong aja nih ya, karena anak-anak kita pun kita pastikan dapat edukasi terbaik yang kita bisa afford lah ya, gitu. Ya. Karena Anda nggak pernah bisa nilai dengan uang kalau masalah edukasi. Gitu. Kalau Anda pinter ya di masa depan, ya kan, di masa depan Anda akan menemukan banyak peluang kan. Kalau kita tidak pinter, peluang datang pun kita nggak bisa manfaatkan, ya kan? Siapa yang bilang tuh ya bahwa luck is opportunity meet Preparation ya. Ini preparation Anda gitu, belajarnya. Ya meskipun tadi Pak Kun bilang ya 1 juta udah bisa nutup lah biaya membership lah ya kalau invest. Ya. Dan juga ilmu yang kita ajarkan itu proven, terbukti bahwa ilmunya tidak hanya Anda bisa pakai buat market Indonesia, juga bisa pakai buat market di luar, buat di Amerika. Ya. Contohnya sekarang istri saya mulai ketagihan trading market US, karena market US lebih seru katanya. Ya. Geraknya lebih cepat, banyak pilihan ya. Iya, pilihannya jauh lebih banyak. Ilmunya sama, ya bisa dipakai. Jadi istri saya ini sekarang
pagi trading di Indonesia, malam tradingnya di US. Ini sekarang istri saya udah mantau-mantau sahamnya dia. Kapan tidur ya? Iya. Kalau iya. Oke. Nah, ada pertanyaan yang bagus nih, Bro. Ini kenyataan pahit apa boleh buat. Saham kalau udah minus, itu harus gimana? Gimana sell atau stay? Jadi gini, itu makanya kalau Anda trading, kita nggak ngomong invest ya. Invest kan memang jangka panjang. Jadi kalau minus itu Anda nggak boleh lihat itu sebagai nyangkut. Ya, karena memang kan tujuan Anda invest memang untuk jangka panjang. Anda sengaja kumpulkan saham di harga yang murah. Minus malah bagus, artinya Anda bisa nambah di harga yang murah. Itu kalau kita ngomong invest. Kalau kita bicara trading, itu hal yang berbeda, ya kan? Hal yang sepenuhnya berbeda. Kalau trading, Anda tidak pernah boleh biarkan minusnya besar, gitu. Kalau minusnya besar, ya jadi kalau minus itu paling boleh ya kalau biar gampang nih ya, tentu sebenarnya kita ada VAR, hitung udah 1% dari modal trading dan sebagainya gitu. Tapi kalau di IG ini susah jelasinnya kan ya. Kecuali kalau kita Zoom, kita bisa nulis-nulis. Kalau IG, ya oke, kita anggaplah harusnya Anda nggak boleh rugi, beli saham, nggak boleh rugi lebih dari 10-15%. Itu udah, aku rasa maksimal. 10-15%. Oke? Kalau lebih daripada itu, selain Anda nggak rela untuk jual, ya kan? Kerugiannya udah besar, ya kan? Nah, tapi itu kesalahan besar. Kalau dia udah rugi 10-15%, Anda belum jual, itu udah jelas salah. Nah, ketika Anda sudah salah, apa yang Anda harus lakukan? Menurut saya, ini kenyataan pahitnya, tetap dijual. Ketika Anda jual, Anda masih membebaskan sebagian modal Anda. Mungkin udah gede nih, ya. Anda udah kena mungkin loss 30%. Loss 30% itu supaya balik, ya mungkin Anda perlu berapa tuh ya? Sekitar 45%. Ya, 45% ya. Untung 45% baru bisa balik yang 30% itu. Oke. Tapi itu lebih baik daripada Anda tidak trading. Ya kan? Membiarkan uang Anda mati di situ. Syukur-syukur naik. Kalau dia turun gimana? Aku masih sisain tuh, Bro. Zaman dulu punya yang beli LPPF. Percaya nggak percaya, untung belinya dikit ya. Waktu itu kan invest ya, investnya hati-hati dan belinya dikit. Tapi mau jual sekarang percuma, karena minusnya 90%. Nah bayangkan kalau orang trading, minusnya tuh bisa sampai begitu loh. Jadi Anda harus hati-hati kalau bisa bilang, oh minusnya udah minus 50%. Saya bilang sama yang nyangkut, jangan lupa Pak, ini masih bisa turun lagi. Ya kan? Lebih baik Anda cut loss, bebaskan uang Anda sekarang, ya udah buka lembaran yang baru. Ya oke, saya tahu ya, ngomong lebih gampang daripada melakukannya ya, sakit hatinya bukan main gitu. Nggak rela gitu ya. Tapi ya lebih baik mengakui kesalahan dan mulai lembaran yang baru. Dan kalau nggak ada yang bimbing, ya ikutlah kita gitu kan di ABC. Karena itu masalah banyak orang karena nggak ada yang bimbing, betul nggak, Bro? Betul. Dan bukan hanya nggak ada yang bimbing, Bro. Mentalitas orang Indonesia itu masih males belajar, males baca buku. Coba berapa banyak orang Indonesia yang baca buku ya? Padahal saya kalau dulu dari zaman mahasiswa, Bro, kalau saya ke mall, itu tempat yang saya kunjungin pertama itu toko buku. Suka baca buku dan segala macam. Itu yang membuat pembelajaran ya, bahkan sampai hari ini. Nah, mungkin satu hal yang sangat penting juga yang saya mau coba sampaikan ya. Banyak orang kalau bicara soal saham pengen seperti Warren Buffett atau di Indonesia pengen seperti Lo Keng Hong. Pertama, nomor satu, tahukah Anda gaya hidupnya mereka seperti apa? Warren Buffett sampai hari ini setiap hari dia harus baca 4-5 jam setiap hari. Anda kebayang nggak? Dia mulai baca dari sejak muda. Hari ini dia umur 90 tahun, dia setiap hari masih baca berita, baca laporan keuangan, dia masih terus-menerus belajar. Lah orang Indonesia disuruh belajar, wah susah setengah mati. Dikasih gratis aja, masih nggak mau ya. Nah, kita kan kita kelas kita 5 hari termasuk IG ini, ya kan? Dan saya suka lucu gitu, karena yang kita kasih free itu benar-benar
daging gitu kan. Kita nggak hanya ngomong hanya jualan doang kan. Kita nggak, bahkan kita komit nggak jualan sampai hari Kamis baru kita jualan kan. Sepanjang Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita kasih benar-benar dalam, benar-benar apa yang kita bisa berikan dalam waktu yang terbatas tentunya. Tapi bayangin bro, itu grup free. Ada yang keluar di hari Kamis, ada yang keluar di hari Rabu. I don't know, gitu ya. Nah, ya oke lah, gitu kan. Ada yang komplain soal lagu. Ya, malah ributin lagu ya. Aduh. Padahal itu begitulah. pembuka. Ya, makanya Indonesia memang harus berubah untuk mau belajar, mau maju, mau usaha, mau ikutin proses. Kalau enggak, ya sampai kapanpun ya negara bisa maju tapi rakyatnya enggak. Makanya kemarin Bu Sri Mulyani bilang masalah utama orang Indonesia tuh sebenarnya adalah SDM, kualitas sumber daya manusia kita rendah. Ya, memang harus diakui. Saya pernah beberapa kali ke luar negeri dan sebagainya. Memang kita Indonesia ini kaya raya, alamnya luar biasa, segala macam. SDM kita sangat rendah. Itu yang harus diakui. Kuncinya di edukasi, kan. Dan menghargai edukasi. Artinya you have to appreciate good education kan gitu. Kita berdua kita merasa beruntung dapat mentor. Tapi sebenarnya kan bukan hanya karena kita dikasih kesempatan ada mentor, tapi kan kita ngejar juga kan. Betul. Kita proaktif, kita pergi ke Manila tiap tahun, kita bangun hubungan yang baik sama mentor kita. Dia juga seneng ngajarin kita karena dia lihat kita excited, kita antusias untuk belajar gitu kan. Iya. Nah, dan ya itu sih. Kadang-kadang kan orang menghargai education-nya itu loh gitu loh. Iya. Ya, atau contoh istri saya ya. Istri saya dulu analis, terus orang pikir wah sekarang dia enak ya Bu Sianita beli saham apa naik dapat untung bisa setiap hari untung segala macam. Tapi Anda nggak tahu dia setiap hari dia baca berita, setiap hari dia terus-menerus belajar, terus-menerus asah ilmunya. Anda bahkan kadang-kadang Sabtu Minggu aja dia masih baca berita, baca buku, ya, dan bahkan buku yang sudah pernah dia baca dia ulang lagi untuk terus-menerus mempertajam. Lah orang Indonesia ya, ya itulah. Yeah. That's a problem. Memang kunci utama edukasi ya, edukasi. Oke. Aku jawab beberapa pertanyaan lagi, bro. Ini ada tanya BBTN nyangkut belilah 1.800 ya, sekarang 1.600. Saya nggak bisa lihat chartnya, tapi intinya adalah kalau ruginya sudah dari 20% dan sahamnya downtrend, saran saya jual. Oke, tentu bisa ngomong BBTN atau value-nya bagus, fundamental bagus dan sebagainya. Tapi kalau Anda trading, kalau dia sudah downtrend, ya kan, dan kalau dia ruginya udah 20%, kalau rugi 10%, rugi 5%, jangan dibilang nyangkut ya, nggak ada namanya ada trading langsung pasti naik gitu kan, nggak ada. Ya karena para pemula sukanya pokoknya minus dia bilangnya nyangkut gitu. Ya, pokoknya kalau Anda udah rugi lebih daripada 20% dan sahamnya downtrend, jual. Kenapa? Anda bebaskan modal Anda. Nah, meskipun tadi ada nih Pak Bayu yang bilang saya mau coba biarin apa yang terjadi, nggak apa-apa. Uang Anda aja, Anda berhak melakukan apapun dengan uang Anda kan gitu kan. Nggak ada masalah, itu mah hak masing-masing, mau jual boleh, mau nggak boleh gitu kan. Oke, investasi jangka panjang. Nah, ini yang bingung adalah saat jualnya. Nah, kalau di HBC cara investasi kita, waktu kita beli kita melihat harga atau value-nya. Tapi waktu kita jual, kita melihat teknikalnya. Jadi kita mencari saat yang terbaik secara teknikal untuk kita jual. Itu berarti kan sahamnya sudah uptrend tuh. Nah, kita mau jual ketika kita lihat uptrendnya kayaknya udah mau selesai nih, gitu. Nah, itu saatnya kita jual. Penting loh, jual di saat yang tepat, ya bro. Kalau enggak dia kembali ke harga semula. Iya, kayak Astra 5 tahun ini balik lagi. Iya. Tapi kita ngomong Astra, aku ingat yang ini nih ya, ASA. Waduh, luar biasa, naik lagi hari ini udah member ada yang bilang untung 237% katanya. Iya, ASA. Happy banget ya. Iya, ASA memang luar biasa karena perusahaan baru, perusahaan ya rintisan. Growth ya.
growth ya. Terus yang punya kan Teddy Rahmat, siapa yang nggak kenal Teddy Rahmat ya, pengusaha udah kelas internasional, terus dia kerjasama dengan perusahaan logistik terbesar Cina, nomor 2 ya, di China, itu memang akan bagus punya ya. Ini saya mau jawab nih pertanyaan dari Bu atau Jam berapa Pak kita bro Adi. sekarang bro? 8.30 ya? 8.30. Ya 5 menit lagi. Oke. Pertanyaan, Antam sama Bris gimana Pak? Nah ini pasti, biasanya kalau udah nanya Antam sama Bris, nyangkut nih. Ini generasi corona nih kayaknya. Iya, masih belum lepas ya. Antam kan dipom-pom ya, sama influencer. Jangan dibilang pom-pom ya. Itu menghakimi bro. Lah bener kan, ada yang bilang sampai bisa 4.000. Ya, bisa 4.000. Pada dasarnya Antam itu perusahaan bagus ya. Cuma hype-nya hebohnya itu sudah berakhir ya. Ini kita bilang pestanya sudah selesai ya. Kalau Anda masih mau nunggu silakan ya, karena itu uang Anda. Tetapi kalau kita bilang secara technical ya, itu sudah harus jual. Kalau Anda masih rugi, kalau rugi dikit ya sudah jual untuk bisa Anda dapetin modalnya kembali untuk Anda bisa trading. Tapi kalau modalnya Anda nyangkutnya cukup besar, ya sudah banyak berdoa aja ya. Nah, kalau di saham ini kita juga harus banyak berdoa Bapak Ibu supaya saham yang Anda beli cepat naik. Jadi cukup rohani juga di saham ya. Udah doain nggak naik-naik tapi ya gimana tuh? Iya. Udah sejuta umat yang doa loh padahal loh, bro. Soalnya banyak nyangkut. Bris juga hampir sama. Karena Bris itu belum ketahuan, seingat saya laporan keuangannya belum ini, karena itu kan baru proses. Banyak yang masuk di Bris itu kan karena masih hype, lagi heboh-hebohnya, di merger ini tuh segala macam. Nah, orang tidak sadar bahwa merger itu tidak terjadi dalam sehari, besok sudah jadi. Itu butuh waktu, proses ya, bahwa apalagi mesti ada siapa yang gabung ke siapa, ini yang jadi apa, itu perlu proses. Jadi kalau Anda beli Bris, ya Anda harus tunggu dia udah proses, udah jadi dan sebagainya. Nanti udah lihat laporan keuangannya dan sebagainya. Anda baru bisa ketahuan ini arahnya gimana, masih bisa naik atau seperti apa. Apakah ini harganya sudah tinggi? Kemarin kan naik tinggi karena ya itu hype kan, orang semua cerita, wah ini bakal merger nih, bakal jadi syariah terbesar. Ini itu. Nah ini yang banyak tambah bumbu-bumbu ini yang bikin saham kayak begini. Tapi yang kayak begitu Bapak Ibu, ya malam ini kita bilang tidak akan lama, ya pesta pasti akan berakhir. Jadi ya itu. Jadi kalau di trading kita ingatkan teman-teman kan bahwa saham yang benar tapi timingnya salah, itu salah. Ya, itu sesuatu yang salah. Jadi saham yang benar itu perlu timing yang benar juga. Masuknya kapan, jualnya kapan, gitu. Itu penting. Oke, bukan cuma sahamnya doang, gitu kan. Nah, itu pelajaran nih teman-teman ya. Kita nggak ikutan di Bris, seingat aku ya. Kita agak ragu-ragu dengan Bris, tapi Antam, KF, bahkan BBKP, ya kan, apalagi itu yang viral-viral semua bro, ya kan, itu kita masuk tuh, ya, tins enggak terlalu lah, tapi yang itu kan Antam, Bris, sebenarnya kita juga ikutan, kita juga trading kan, tahun lalu kita dapat untung banyak, si Anita kan dapat untung banyak tuh Antam kan. Wah Antam dia 60%. Tapi dia tahu kapan masuk, kapan keluar. Nah, yang nyangkut ini, ya nggak tahu kapan masuk, masih mendingan lah. Tapi nggak tahu kapan keluar, nah itu yang bahaya. Pesta sudah selesai, mereka masih di sana. Nah, iya. Nah, cuci piring. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi Anda mesti tahu kapan masuk, kapan keluarnya. Nah, itu penting. Nah, kalaupun misalnya Anda telat keluar, ya cut loss. Jangan biarkan dia jadi nyangkut. Gitu. Lebih baik Anda pegang cash daripada pegang saham nyangkut. Saham nyangkut nggak bisa diapa-apain. Ya. Oke, cash yang udah rugi sekalipun masih cash, ya kan, masih bisa untuk mencari profit gitu. Jadi jadi penting. Oke, harus rela cut loss, itu mah pelajaran paling penting lah. Ya. Oke. Oke bro.